Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas Periklanan B. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pelanggaran iklan di berbagai media promosi. Perkenalkan, nama saya Arya Nugroho dan ada rekan saya, Gabriel Saljonggi dan Maura Najalita. Yang pertama ada pelanggaran iklan di media televisi. Yang pertama merupakan dari perusahaan PT Marimas Putra Kencana. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah penggunaan kata halal pada produk tersebut, yang menunjukkan secara berlebihan kepada khalayak bahwa produk tersebut halal. Pasal yang melanggar Kitab EPI pasal 1.2.3 tentang penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut, yaitu pada prinsipnya kata halal tidak untuk diiklankan. Penggunaan kata halal dalam iklan pangan hanya dapat ditampilkan berupa label pangan yang mencantumkan logo halal untuk produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari MUI. Berikutnya, dari pelanggaran dari perusahaan PT Kalbe Blackmores Nutrition. Bentuk pelanggarannya merupakan penggunaan kata brand nomor 1, ditambah dengan penjelasan pilihan konsumen dengan tanda asteris yang tidak menjelaskan dari maksud tersebut. Pelanggaran tersebut melanggar pasal pada Kitab EPI 2020 nomor 1.2.2 tentang bahasa. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berawalan ter dan atau yang bermakna sama. Berikutnya merupakan pelanggaran dari PT Vivo Communication Indonesia. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah penggunaan musik dalam iklan Vivo V20 dilakukan tanpa adanya izin dari pihak pencipta pemilik musik tersebut. Pelanggaran ini dikenai pasal pada Kitab EPI 2020 nomor 1.1 perlindungan hak-hak pribadi. Iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam tampilan bersifat massal atau sekedar sebagai latar. Selanjutnya, pelanggaran iklan di media billboard. Yang pertama merupakan pelanggaran dari PT Traveloka. Bentuk pelanggaran yang dilakukan penggunaan kata lebih hemat. Iklan tersebut menunjukkan bahwa produk Traveloka yang memiliki promo yang lebih hemat dan mengandung kalimat superlatif dalam penggunaan dalam iklan. Melanggar Kitab EPI 2020 tentang tata krama nomor 1.2.2 bahasa. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berawalan ter dan atau yang bermakna sama. Berikutnya merupakan perusahaan dari Ivan Gunawan Hair dan Makeup Studio. Bentuk pelanggaran yang dilakukan, iklan billboard yang dipasang di jalan raya menunjukkan salah satu bentuk pelanggaran dalam bentuk menyindir dalam kalimat daripada nonton podcast, mending nyalon. Pasal tersebut dikenakan pada Kitab EPI nomor 1.20 yang berisi merendahkan iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing. Saya akan membahas tentang pelanggaran iklan di media internet. Yang pertama ada iklan Bayu. Perusahaan Bayu melakukan pelanggaran iklan yaitu pada kalimat tercuan. Sebagaimana yang melanggar pasal pada Kitab EPI 2020 tentang tata krama 1.2.2 bahasa yang berisi tentang iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berawalan ter, dan atau kata yang bermakna sama. Yang kedua, iklan Plaza Judi. Perusahaan Plaza Judi melakukan pelanggaran pada kalimat 100%, yang melanggar Kitab EPI nomor 1.2.3 penggunaan kata-kata tertentu. Penggunaan kata-kata 100%, murni, asli, atau yang bermakna sama untuk menjantakan suatu kandungan kadar, bobot, tingkat mutu, kecuali disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Iklan Plaza Judi juga melanggar Kitab EPI pasal 2.25 tentang judi dan taruhan yang berbunyi, segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan baik secara jelas maupun tersamar. Iklan selanjutnya yaitu pada iklan micet.
Perusahaan micet melakukan bentuk pelanggaran, yaitu pakaian yang dikenakan wanita tersebut mengeksploitasi bentuk tubuh. Sebagaimana dalam pasal Kitab EPI pada pasal 1.26 yang menjelaskan tentang pornografi dan pornoaksi yang berisi iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Selanjutnya ada pelanggaran iklan media internet di sosial media. Perusahaan Boomlife melakukan bentuk pelanggaran, yaitu dalam iklan tersebut terdapat wanita yang menggunakan pakaian tanpa pakaian dalam sehingga terlihat vulgar. Sebagaimana melanggar Kitab EPI pada pasal 1.26 yang menjelaskan tentang pornografi dan pornoaksi yang berisi iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dengan cara apapun. Iklan Boomlife juga melanggar Kitab EPI pasal 3.2 perempuan yang berisi iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka. Selanjutnya ada iklan Zap Indonesia. Perusahaan Zap Indonesia melakukan bentuk pelanggaran. Di iklan tersebut dituliskan bahwa pemeriksaan USG 2 dimensi atau 4 dimensi hanya 100.000. Tetapi di situ terdapat tanda asteris yang menjelaskan bahwa belum termasuk biaya konsultasi, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan apa yang ditampilkan kepada halayak. Iklan ini melanggar Kitab EPI pasal 1.4 tentang pencantuman harga, yang berisi tentang pencantuman harga sesuatu produk dalam iklan tidak boleh menyesatkan halayak. Lalu ada pun pelanggaran dari salah satu brand makanan ringan donat, yaitu Jeko Indonesia, di mana perusahaan Jeko Donuts ini melakukan pelanggaran, yaitu mereka menambahkan kalimat selama persediaan masih ada. Pasal yang dilanggar dalam Kitab EPI 2020 adalah pasal 1.24, yaitu ketiadaan produk. Iklan hanya boleh menyediakan jika telah ada kepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan tersebut. Lalu ada juga pasal 1 dan 24 yang dilanggar, yaitu ketersediaan hadiah. Iklan tidak boleh mengatakan selama persediaan masih ada atau kata-kata lain yang bermakna sama. Kemudian perusahaan selanjutnya adalah PT FWD Live Indonesia. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT ini adalah pelanggaran dalam iklan tersebut terdapat pada kata besar-besaran. Kalimat tersebut bermakna superlatif, sama dengan yang disebutkan dalam Kitab EPI. Dan Kitab EPI, di dalam Kitab EPI terdapat pasal yang dilanggar oleh PT FWD Live Indonesia, yaitu Kitab EPI 2020 1.2.2, di mana bahasa. Iklan tidak boleh menggunakan bahasa kata superlatif, yaitu seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berawalan ter dan atau yang bermakna sama. Lalu di sini adalah pelanggaran iklan di mana penulisan syarat dan ketentuan berlaku yang melanggar Kitab EPI 2020 pasal 1.25 syarat dan ketentuan, di mana terisi dibagi juga menjadi dua sub, yaitu sub yang pertama adalah 1.25.1, di mana percantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku dalam iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana khalayak dapat menentukan persyaratan dan ketentuan tersebut. Lalu sub yang kedua itu adalah 1.25.2, di mana pernyataannya berisi syarat dan ketentuan berlaku harus mudah terbaca oleh khalayak. Lalu kita lanjut ke pelanggaran iklan dalam media radio. Kita awali dengan salah satu radio online yang sekarang sedang hits, yaitu adalah Spotify Ltd. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Spotify Ltd ini adalah pada iklan tersebut hanya disebutkan ketersediaan yang terbatas tanpa dijelaskan lebih detail, dan persyaratan yang berlaku tanpa dijelaskan apa saja persyaratannya. Pasal yang dilanggar dalam Kitab EPI 2020 adalah pasal 1.23, ketiadaan produk. Iklan hanya boleh disiarkan jika telah ada kepastian tentang ketersediaannya produk yang diiklankan tersebut. Lalu juga ada pasal dari Kitab EPI 2020 yaitu 1.25 syarat dan ketentuan yang terbagi menjadi dua sub. 1.25.1, kecantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku dalam iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana halayak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Lalu 1.25.2, pernyataan syarat dan ketentuan berlaku harus mudah dibaca oleh khalayak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.